Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 21, teksnya ayat 18 sampai 32, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 18 sampai 27. Raja Babel akan dapat petunjuk ke Yerusalem di antara jalan ke Laba dan Yerusalem. Kota itu dirobohkan dan Raja Israel, orang fasik yang durhaka, akan dihakimi oleh Raja Babel. Paragraf yang kedua ayat 28 sampai 32. Bani Amon juga akan dibinasakan. Mereka menjadi seperti makanan api dan tidak akan diingat-ingat lagi. Kesimpulan hari ini, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel akan menggambar dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Satunya jalan ke arah Lava, ibu kota Bani Amon, dan jalan satu laginya ke kota Yerusalem. Raja Babel akan dapat petunjuk ke Yerusalem, jadi kota Yerusalem dirobohkan dan Raja Israel, orang fasik yang durhaka, akan dihakimi oleh Raja Babel. Mahkotanya akan diberikan kepada orang berhak atasnya pada saat ia datang. Kemudian Amon juga akan dibinasakan. Mereka menjadi seperti makanan api dan tidak akan diingat-ingat lagi. Ajaran tentangnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yehezkiel akan menggambar dua jalan yang akan dilalui oleh pedang Raja Babel. Jalan ke arah Laba, ibu kota Bani Amon, dan jalan ke kota Yerusalem. Kedua, Tuhan akan melepaskan mahkota Raja Israel, dan ia akan tinggikan yang rendah dan akan rendahkan yang tinggi. Ketiga, Allah akan menghukum Bani Amon seperti makanan api dan sampai tidak akan diingat-ingat lagi. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel bernubuat bahwa Israel dan Amon akan dihukum dengan pedang Raja Babel sesuai dengan rancangan Tuhan. Kedua, Raja Babel akan dapat petunjuk ke Yerusalem dari terafim dan menilik hati binatang, dan Raja Babel akan merobohkan kota Yerusalem dan Raja Israel. Ketiga, Bani Amon akan dihukum di tempat penciptaannya dan di negeri asalnya. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, tetap sampaikan teguran Tuhan dan rencana Tuhan yang akan menghukum sekalipun orang-orang tidak sukai. Yehezkiel tetap sampaikan teguran Tuhan sepertinya bernubuat. Kedua, jangan mengambil petunjuk dengan cara manusiawi atau cara mantranya. Hanya meminta petunjuk kepada Tuhan dan mencari petunjuk dari firman. Ya, sekalipun Raja Babel mendapat petunjuknya dari berhala, itu bukan berarti itu juga benar atau itu juga bolehnya. Kita harus mengambil petunjuknya dari Tuhan saja. Ketiga, jangan mencari posisi tinggi, tetap merendahkan diri di hadapan orang-orang dan Tuhan, sampai Tuhan mengangkat Anda ke tempat yang tinggi. Yesus pun juga telah berkata, jangan mencari tempat yang tinggi. Kita kalau sudah duduk di tempat yang rendah, orang-orang lain akan mengangkat ke tempat yang tingginya. Ini penting, ini cara Tuhan juga. Akhirnya praktik hari ini mengaku kekurangan, kefasikan yang tidak sesuai dengan hati Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apapun mengaku kekurangan dan kefasikan itu dosa? Bukan. Ya, kami harus mengakunya saya seorang pendosa, tetapi dengan merendahkan diri, Tuhan akan melihatnya lebih sayang tentang kita. Sehingga Tuhan akan memulihkan kita. Ini supaya dipulihkan dan diangkat ke tempat yang tinggi di dalam rancangan Tuhan. Kita hanya berharap pemulihan Tuhan dan akan Tuhan mengangkat ke tempat yang tinggi Tuhannya. Inilah pengharapan kita dan inilah janji Tuhan.
hari ini juga selama melayani. Tuhan Yesus memberkati.